Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Belakangan dan melalui surat sih ya. Oh, mereka menyampaikan lewat surat? Lewat surat dan melalui berita nasional dia sampai itu suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Mungkin ada ancaman-ancaman seperti apa? Akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Itu kan namanya. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Streaming seperti itu. Berapa? Ada perasaan seperti dijebak Pak dengan mengeluarkan statement dan segala macam. Artinya Pak Sofyan waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Oh iya. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Ya. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya. Kalau bahwa itu dipublikasi juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Nah, Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? ya satu, ada kegoncangan di universitas kan, kata seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang ada ini yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia karena
apanya soal ijazahnya kan disebut ijazahnya itu. Berarti pasca saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam bingkai kebebasan akademik gitu. Yes, antar alumni namanya pembicaraan orang dalam lah. Nah, karena itu saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ini kan saya nyebut Bu apa itu sekarang itu pekan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan responden kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjang itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini kan. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Opa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke, internal ya. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Belakangan dan melalui surat sih ya. Oh, mereka menyampaikan lewat surat. Melewat surat dan melalui berita nasional dia sampai itu suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Mungkin ada ancaman-ancaman seperti apa? Akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Itu kan namanya.
Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Streaming story. Berapa? Ada perasaan seperti dijebak Pak dengan mengeluarkan statement dan segala macam. Artinya Pak Sofyan waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Ya. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya. Kalau bawa itu juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Nah, dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? ya satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut ijazahnya itu. Berarti pasca saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam bingkai kebebasan akademik gitu. Yes, antar alumni namanya pembicaraan orang dalam lah. Nah, karena itu saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ini kan saya nyebut Bu apa sekarang dekan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan Rismon dan kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjang itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini kan. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan.
Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke, internal ya. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Belakangan dan melalui surat sih ya. Oh, mereka menyampaikan lewat surat? Lewat surat dan melalui berita nasional dia sampai itu suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Mungkin ada ancaman-ancaman seperti apa? Akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Itu kan namanya. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Streaming seperti itu. Berapa? Ada perasaan seperti dijebak Pak dengan mengeluarkan statement dan segala macam. Artinya Pak Sofyan waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Oh,
merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Ya. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya. Kalau bawa itu juga, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Nah, Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? ya satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut ijazahnya itu. Berarti pasca saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam bingkai kebebasan akademik gitu. Yes, antar alumni namanya pembicaraan orang dalam lah. Nah, karena itu saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ini kan saya nyebut Bu apa itu sekarang itu dekan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan responden kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjang itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini kan. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Opa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke, internal ya. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan.
Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Belakangan dan melalui surat sih ya. Oh, mereka menyampaikan lewat surat. Melewat surat dan melalui berita nasional dia sampai itu suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Mungkin ada ancaman-ancaman seperti apa? Akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Itu kan namanya. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Streaming story. Berapa? Ada perasaan seperti dijebak Pak dengan mengeluarkan statement dan segala macam. Artinya Pak Sofyan waktu itu nggak tahu. Nggak tahu. Oh iya. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Ya. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya. Kalau bawa itu terus juga saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Nah, Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? ya satu, ada kegoncangan di universitas kan, karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut ijazahnya itu. Berarti pasca saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam bingkai kebebasan akademik gitu. Yes, antar alumni namanya pembicaraan orang dalam lah. Nah, karena itu saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ini kan saya nyebut Bu Opa, Bu apa itu sekarang itu pekan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan Rismon dan kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjang itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini kan. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan
sikap ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Popa Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Ada yang datang dari wilayah Bogor, Jawa Barat hingga dari Palembang, Sumatera Selatan. Mereka tampak memakai baju putih dan juga menyanyikan yel-yel dukungan. Terkini pantauan di lokasi, calon ketua umum PSI Ronald Asinaga atau Broron tampak sudah tiba di gedung Graha Sababwana Solo. Kedatangannya disambut yel-yel dari para pendukung. Broron juga tampak secara simbolis memakai jaket PSI sebelum memasuki lokasi kongres. Dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Belakangan, dan melalui surat sih, ya. Melalui surat dan melalui berita nasional, dia sampai itu suratnya. Akan mengajukan saya kepada Bareskrim. Itu. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan.
Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut, tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Pak Sofyan waktu itu nggak tahu, merasa terjebak nggak? Terjebak, tapi kalau di frame oleh dia ada di framing omongan saya itu, tapi saya nggak sadar. Artinya tidak sadar itu akan dikasihkan itu. Iya, kalau bawa saya nggak menyangka bahwa konsolidasi di Jogja. Dampaknya apa sih? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi ya, satu ada kegoncangan di universitas kan, ada seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut ijazahnya. Jadi pasca saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam berita ini kebebasan akademik Antara alumni pembicaraan orang dalam. Nah, karena itu saya mohon maaf tulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Dan saya beberapa juga pegang segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan responden kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau begitu banyak itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap, ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul langkah update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juni 2020. Calon Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah tiba di lokasi Kongres PSI di Geraha Sababwana, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli sekira pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Kaisang tiba diiringi yel-yel meriah dari para pendukungnya. Nyanyian Kaisang pasti menang menggema dinyanyikan oleh para pendukungnya. Ia tampak tak banyak berkomentar ketika ditanyai awak media soal persiapan menggalang dukungan dalam pemilihan Ketua Umum. Saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama ketua UGM, oke, internal. Saya hanya bilang ini kita hanya mau ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan.
Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Dan melalui surat, melewat surat dan melalui berita nasional sampai ke suratnya. Akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Itu. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di mana para kader ini datang kepada dari wartawan di daerah. kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rizmon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Ada perasaan seperti dijebak statement dan Maksudnya waktu itu nggak tahu. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Tidak dijebak, tapi kalau dia ada di trading omongan saya itu, tapi saya nggak sadar. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan gitu. Iya, kalau publikasi terus itu, saya nggak menyangka bahwa publikasi. Dampaknya apa sih, Prof? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan, ada seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia karena
apanya soal ijazahnya kan dikebut dari Menko. Berarti pas ya, saat itu Sofian membayangkan ini ada kebobolan dalam bingkai kebebasan akademik antar alumni karena pembicaraan orang dalam. Nah, karena itu saya mohon maaf tulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Dan saya menyebut beberapa kesenangan juga kaitan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan responden kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu pertanyaannya itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan. Calon Ketua Umum PSI Agus Mulyono Herlambang sudah tiba pukul 9.51 waktu Indonesia Barat di lokasi Kongres di Geraha Sababwana, di mana lokasi acara Kongres PSI di Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli hari ini. Agus datang diiringi dengan sholawat dari para pendukungnya. Sama seperti calon Ketua Umum PSI yang sudah tiba sebelumnya, yaitu Bro Ron, Agus Mulyono juga tampak secara simbolis memakai jaket PSI sebelum memasuki area Kongres. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama organisasi internal, saya hanya bilang ini kita hanya ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofian mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya yang menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar hadis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofian kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofian pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi, sebab Sofian enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofian menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofian terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Calon Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah tiba di lokasi Kongres PSI di Geraha Sababwana, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli sekira pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Kaisang tiba diiringi yel-yel meriah dari para pendukungnya. Nyanyian Kaisang pasti menang menggema dinyanyikan oleh para pendukungnya. Ia tampak tak banyak berkomentar ketika ditanyai awak media
soal persiapan Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor PSI. Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Ada perasaan seperti dijebak mengeluarkan statement dan sebagainya. Pastinya Pak Sofyan pasti itu nggak tahu. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame dia ada di framing omongan saya itu, tapi saya nggak sadar. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan. Iya, kalau publikasi itu saya nggak menyangka mau dipublikasi. Dampaknya apa sih? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagaimana? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan. Ada seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang Pak ini yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia karena apanya soal ijazahnya kan disebut dari itu. Mungkin pas saat itu Pak Sofyan bayangkan ini adalah obrolan dalam bingkai kebebasan akademik. Antar alumni. Di mana para kader ini datang dari berbagai daerah. Ada yang datang dari wilayah Bogor, Jawa Barat hingga dari Palembang, Sumatera Selatan. Mereka tampak memakai baju putih dan juga menyanyikan yel-yel dukungan. Terkini pantauan di lokasi, calon Ketua Umum PSI Ronald A. Sinaga atau Bro-Ron tampak sudah tiba di Gedung Geraha Sababwana Solo. Kedatangannya disambut yel-yel dari para pendukung. Bro-Ron juga tampak secara simbolis memakai jaket PSI sebelum memasuki lokasi kampus. Merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini kan. Karena itu untuk mengendorkan ini perkembangan ini, saya membuat pernyataan sikap ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube. Berjudul Langkah Update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kami.
Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama organisasi oke, internal. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu, Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Yaitu Buron, Agus Mulyono juga tampak secara simbolis memakai jaket PSI sebelum memasuki area Kongres. Dia sampai itu suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Gitu. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Ada perasaan seperti dijebak mengeluarkan statement dan segala macam.
Iya, Pak Sofian waktu itu nggak tahu. Pernah terjebak nggak Pak Sofian? Terjebak, tapi kalau di training dia ada di training omongan saya itu, tapi saya nggak sadar. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan. Iya, kalau bawa ketika seperti itu, saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Calon Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah tiba di lokasi Kongres PSI di Geraha Satwa Buana, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli sekira pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Kaisang tiba diiringi yel-yel meriah dari para pendukungnya. Nyanyian Kaisang pasti menang menggema dinyanyikan oleh para pendukungnya. Ia tampak tak banyak berkomentar ketika ditanyai awak media soal persiapan menggalang dukungan dalam pemilihan Ketua Umum PSI. Pak Sofian bayangkan ini adalah obrolan dalam kita yang kebebasan akademik antar alumni pembicaraan orang dalam. Nah, karena itu saya mohon maaf tulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Ini kan saya ibu opa, bu abad, sekarang dekan segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan Rizwan dan kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjangnya itu akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini. Konsolidasi. Karena itu untuk mengendurkan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap ini pernyataan Sofian Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juni 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM, Profesor Dr. Pak Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut. Dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke, internal. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada yang mantan murid saya dulu dari Aceh, kemudian di Kalimantan. Profesor Sofian mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Dari berbagai daerah. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofian kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu Sofian pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi sebab Sofian enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan Sofian menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan.
Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Dan melalui surat, ya. Mereka menyampaikan lewat surat. Melewat surat dan melalui berita nasional, dia sampai ke suratnya itu. Mereka menyebutkan apa? Akan mengadukan saya kepada Baris Krim. Itu. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya. Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Ada perasaan seperti dijebak mengeluarkan statement dan sebagainya. Artinya maksudnya itu nggak tahu. Calon Ketua Umum PSI Agus Mulyono Herlambang sudah tiba pukul 9.51 waktu Indonesia Barat di lokasi Kongres di Geraha Sababwana, di mana lokasi acara Kongres PSI di Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli hari ini. Agus datang diiringi dengan sholawat dari para pendukungnya. Sama seperti calon Ketua Umum PSI yang sudah tiba sebelumnya, yaitu Bro Ron, Agus Mulyono juga tampak secara simbolis memakai jaket PSI sebelum memasuki area Kongres. Mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang kepala ini yang kepala pendukung Pak mantan Presiden itu ya bergerak juga dia karena apanya soal ijazahnya kan dikubur ijazahnya itu. Berarti Pak saat itu bayangkan rombongan dalam kebebasan akademik antar alumni ya kita tinggal karena pembicaraan orang dalam. Nah, karena itu saya mohon maaf khususnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. konsolidasi di Jogja. Saya sekarang segala macam. Demikian pernyataan saya mengenai wawancara dengan Rizmon dan kawan-kawan, dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah dapat diakhiri. Karena itu kalau itu diperpanjang itu akan merugikan orang UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini. Ya. Karena itu untuk mengendurkan ini perkembangan ini, saya membuat pernyataan
sikap ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul langkah update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Prof. Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik dari peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama Calon Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep telah tiba di lokasi Kongres PSI di Geraha Sababwana, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 19 Juli sekira pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Kaisang tiba diiringi yel-yel meriah dari para pendukungnya. Nyanyian Kaisang Pasti Menang Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kulit. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah. Profesor Sofyan mengatakan bahwa dirinya tahu ada surat dari kelompok penggemar Jokowi yang diunggah di media online. Link dari media online itu ia dapat dari kirim pesan WhatsApp mantan mahasiswanya. Ia menilai para pendukung Jokowi merasa gerah karena dirinya membongkar habis kuliah Presiden ke-7 RI tersebut. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan fitnah. Oleh karena itu Sofyan pun meminta maaf dan memilih mencabut ucapannya terkait polemik ijazah Jokowi. Sebab Sofyan enggan berurusan dengan polisi, terlebih dirinya sudah berusia 80 tahun. Sebelumnya diberitakan, Sofyan menyebut Joko Widodo tidak memiliki ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan skripsi Jokowi yang tidak pernah disidangkan serta indeks prestasi kumulatif yang tidak mencapai batas minimal kelulusan. Secara terpisah, UGM sendiri telah memberikan pernyataan resminya untuk membantah ucapan dari Sofyan terkait dengan ijazah Jokowi. UGM menyesalkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini keliru dan tidak berdasar. UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang dinyatakan lulus pada 5 November 1985 setelah menempuh proses studi sejak tahun 1980. Dan melalui surat, lewat surat dan melalui berita nasional, dia sampai ke surat. Mereka memutuskan akan mengajukan saya kepada Bareskrim. Mantan Rektor UGM periode 2 hingga 2007, Profesor Sofyan Effendi menyampaikan pernyataan terbarunya setelah meminta maaf dan menarik ucapannya terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kepada wartawan di kediamannya, Sofyan membenarkan bahwa Rismon Sianipar, ahli forensik digital dan alumni UGM yang akhir-akhir ini ramai karena mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dan beberapa alumni UGM lain berkunjung ke rumahnya.
Mereka mengajak Sofyan Effendi untuk melakukan telekonferensi dengan alumni lain yang tinggal di sejumlah kota berbeda dan di situ membicarakan terkait kebebasan akademik. Dalam pembicaraan itu disebutnya juga adalah ada salah satu muridnya dari Aceh hingga Kalimantan. Sofyan mengakui dirinya tidak tahu jika percakapan itu kemudian dibingkai untuk mengomentari isu ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selama percakapan dengan alumni, ia mengira bahwa obrolan itu berkaitan dengan ruang kebebasan akademik dan hanya diperuntukkan bagi internal, bukan publik. Ia pun mengaku tidak sadar obrolan itu akan dipublikasi. Dengan viralnya video dirinya, ia pun tidak menyangka sebab omongannya tidak pantas untuk dibawa ke ruang publik. Untuk itu, Sofyan meminta maaf kepada semua pihak yang dia sebutkan di dalam video tersebut. Tidak terkecuali Rektor UGM saat ini, Profesor Ova Emilia. Sofyan mengaku tidak ingin diadu dengan Profesor Ova, terlebih dirinya adalah anggota organisasi UGM. Streaming story. Berapa? Ada perasaan